Dan berikutnya saya akan bacakan atas nama Gita Nurviana yang akan dijawab oleh Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Izin bertanya Ustadz Habib, suami saya 2 bersaudara, dia punya adik laki-laki. Mertua saya sangat pilih kasih dia, lebih sayang sama anaknya yang kedua, walaupun berkali-kali dia telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Nah, suami saya hanya bisa diam. Sikap apa yang harus saya lakukan kepada mertua yang pilih kasih, termasuk sama cucu juga? Wah, ini berat nih. Sama mertua masalahnya nih. Ya, kalau kita bicara tentang mertua, setelah kita menikah itu kan mertua dia tetap kita anggap seperti ibu kandung kita atau ayah kandung kita. Karena Nabi bersabda, orang tua kita itu ada 3. Yang pertama orang tua biologis, yang kedua orang tua yang engkau nikahi anak gadisnya atau anak lelakinya, mertua. Bahkan kalau kita sudah berpisah sekalipun kita sudah berpisah sekalipun, itu mertua tetap ibu kita. Walaupun sudah berpisah, ada orang dia berpisah dengan pasangan hidupnya, tapi ibu mertua tidak ada bekas, tidak ada mantan ibu mertua. Tetap tidak batal air wudunya dengan ibu mertuanya. Ya, jadi maka menghormati ibu mertua atau ayah mertua itu sama. Dan yang ketiga kata Nabi, yaitu yang mengasuhmu, yang merawatmu. Jadi kiai-kiai di pesantren itu kita anggap mereka seperti ayah dan ibu kandung kita karena kita bertahun-tahun hidup bersamanya, bahkan lebih lama mulazamah kita, keseringan kita bersama mereka. Kita tinggal di asramanya, makan di situ, mandi di situ, besar di situ dan diperhatikan oleh sang kiai. Nah, 3 ini ibarat seperti orang tua. Nah, mengenai ibu mertua, kalau kita mampu untuk memasukkan nasihat secara baik, lakukan. Tentu dengan kata-kata yang ma'ruf, ya, dengan kata-kata yang memiliki dimensi kebaikan tingkat tinggi. Jangan sampai niat kita untuk mengkoreksi, tetapi akhirnya menyayat hatinya atau membuat dirinya tersinggung. Untuk memberitahu tentang sesuatu yang tidak adil, kita harus kasih tahu. Namanya sesuatu yang hak itu harus disampaikan. Jangan tidak kita sampaikan. Hanya sekarang bagaimana caranya kita menyampaikan nilai-nilai keadilan tersebut kepada dirinya. Kan tadi hadis itu Nabi katakan, ya, hendaklah kalian berlaku adil kepada anak-anak kalian. Ya. Sebagaimana kama tuhibbuna ayya'dilu bainakum fil birri wal lutfi. Sebagaimana kalian orang tua sangat suka jika anak-anak kalian itu berlaku adil pada kalian kelak nanti dalam hal kebajikan dan kelembutan kepada kalian. Karena nanti ketika orang tua itu semakin menua, dia akan butuh 2 ini dari anaknya. Yaitu kebaikan. Albir itu apa? Albir itu artinya kebaikan tanpa henti, kebaikan yang berkesinambungan. Makanya kebaikan, bilang birrul walidain itu apa? Birrul walidain, kebaikan tanpa henti kepada orang tua sampai kapan? Sampai kita juga mati. Ya, jadi bukan hanya sampai mereka sudah meninggal, kita masih hidup, kita masih tuh kewajiban kita untuk birrul walidain itu masih terus. Ya, sebagaimana pesan Nabi kan, as-salatu alaihima wastighfaru lahuma. Ya, mendoakannya, beristighfar untuknya, anta tasaddaqa bihima, mengeluarkan sedekah atas namanya, kemudian mengunjungi kerabat, kakak atau adik orang tuamu yang masih hidup, kemudian berbuat baik al-ihsan kepada siapa? Kepada teman-teman orang tuamu yang masih ada, masih hidup di dunia. Itu kebaktian kita kepada orang tua kita. Maka orang tua ketika kita lihat agak melenceng, tugas kita untuk kasih tahu, untuk nasihat. Tetapi tentu dengan cara-cara yang ihsan. Sebagaimana pesan Al-Quran, wabil walidaini ihsana. Baik, Masya Allah. Terima kasih Habib atas jawabannya, dan pemirsa di segmen berikut nanti kita akan mendengarkan sedikit kesimpulan ataupun intisari dengan tema besar kita, bagaimana pandangan Islam terhadap orang tua yang pilih kasih. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.